لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang benar-benar mempunyai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan materi ini, perlu saya mengingatkan, barangkali Bapak Ibu lupa. Ini kalau tidak saya ingatkan nanti saya salah. Nah, setelah saya ingatkan tidak tahu terserah bagaimana. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat dan menguburkan jenazah. Kalau dalam hadis ada 3 waktu. Pertama adalah terbit matahari sampai matahari meninggi. Artinya terbit matahari sampai waktu duha. Itu waktu yang terlarang. Itu untuk sholat juga untuk ngubur. Yang kedua, pas matahari lurus. Pas, lurus itu nggak boleh. Kemudian matahari menjelang terbenam sampai terbenam matahari itu dilarang sholat. Nah, saya ingatkan itu karena hadisnya juga sahih yang perlu diikuti. Kalau ada hadis lain ada ditambah 2 ya. Tetapi yang satu hadis itu dilarang sholat dan dilarang menguburkan mayat. Jadi Rasulullah dan seterusnya itu sampai apa yang saya sampaikan. Nah, mohon maaf ya, saya tidak niat Bapak baik ya untuk sholat, tetapi mari kita perhatikan waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Jamaah maghrib rahimakumullah, malam ini kami ingin membawa satu tema ya. Janji Allah akan terpenuhi kepada kita jika kita melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ada kontrak terhadap kita. Kita harus ada kontrak pada Allah, kemudian Allah baru menurunkan janjinya. Janji Allah itu banyak di dalam Al-Quran. Malam ini akan kami sampaikan 5 dulu, mungkin bertahap ya. Nanti kita pelajari bersama, kita kaji bersama apa yang harus kita lakukan untuk menerima supaya janji itu turun kepada kita. Jadi manusia hidup di dunia ini adalah perlu rahmat Allah dan perlu juga apa yang kita harapkan dari Allah. Dan perlu juga apa yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi janji itu bisa terlaksana kalau kita ini memenuhi perintahnya. Yang pertama yaitu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah,
kita ingin disebut-sebut oleh Allah, maka kita harus banyak ingat pada Allah. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ini satu kontrak kita dan nanti akan dipenuhi janji Allah kepada kita. Fadkuruni adzkurukum. Dalam Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kita tidak bisa begitu saja diingat oleh Allah kalau kita tidak pernah ingat pada Allah. Satu contoh sesama kita ingin diingat oleh orang lain. Ya, kita juga harus ingat pada orang lain juga. Nah, seorang anak ingin selalu diingat oleh orang tuanya, maka anak juga banyak mengingat pada orang tua. Nah, itu satu perumpamaan yang mudah di dalam kehidupan kita sehari. Jadi, udkuruni, kata Allah, ingatlah kepadaku, ya, maka aku akan ingat kepadamu. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan perintah kita untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Tapi mari kita awali dengan sebuah hadis yang hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah bersabda menyampaikan firman Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah dalam firman ini, aku, kata Allah, adalah sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Wa ana mahu idza dzakaroni, dan aku akan bersama dia kalau dia itu mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia ingat dalam waktu sendirian, maka aku akan mengingat dengan diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Apabila dia ingat dalam satu kelompok, dalam satu perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang menceritakan tentang firman Allah, tetapi tidak berada di ayat Al-Quran, tapi disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran, sehingga disebut dengan hadis qudsi. Ya. Jadi Allah itu tergantung persangkaan hambanya, penyonone hambane. Jadi kalau dia itu menginginkan diingat oleh Allah, maka kita harus banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dicontohkan dalam ayat ini, dalam hadis ini, kalau dia ingat kepadaku dalam sendirian, pada waktu sendirian, aku juga akan ingat dengan diriku. Kalau dia ingat dalam kelompok, bersama kelompok, maka aku juga akan ingat dengan kelompok yang lebih bagus dari mereka. Nah, ini hadis qudsi yang menjelaskan bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya dalam keadaan apapun. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah kepada Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asyila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan malam. Nah, jadi kapan kita ingat pada Allah itu waktunya adalah sangat tidak terbatas. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah menyebutkan,
Fa idza qadaitumus sholata, kata Allah, apabila kamu telah selesai menunaikan sholat, fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi segala waktu. Waktu berdiri kita harus ingat pada Allah, zikir pada Allah. Nah, lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat apakah itu asma Allah atau sifat-sifat Allah. Banyak tuntunan zikir ya di hadis-hadis itu. Ya, tapi kalau saya sampaikan di waktu ini saya kira tidak cukup waktunya. Ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 41, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Ingatlah Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. Asyi itu petang. Makanya isya itu waktunya pada waktu petang, pada waktu malam. Kemudian ayat Al-Insan, surat yang ke-79, surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat 25, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ingatlah nama Tuhanmu bukratan wa asila, di waktu pagi dan malam. Jadi ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Ingatlah pada Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan penuh dengan ketakutan. Dunal jahri minal qaul, tidak dengan suara yang keras. Jadi tidak perlu kita zikir itu pakai pengeras suara sehingga didengar oleh orang banyak. Ya, memang ada yang berpendapat katanya kalau ada orang yang zikir, kemudian zikirnya itu bisa didengar oleh sejauh yang mendengar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, saya belum menemukan dasarnya, ya. Tapi ada yang ceramah begitu, saya belum temu. Tapi dalam ayat ini zikir itu cukup dengan suara yang lirih, ya, tidak perlu dikeraskan. Misalnya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Atau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dengan sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring sebelum tidur. Bahkan sebelum tidur itu kita diperintah oleh Rasul. Dalam sebuah hadis ya, yang Nabi memberikan nasihat kepada Aisyah. Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal. 1, khatam Al-Quran. Ya. 2, bersolawat kepadaku. Yang ketiga, minta ampun. Ya. Jadi istighfar. Kemudian yang keempat, bertasbih. Gimana mau tidur kok bisa menghatamkan Al-Quran? Maka Rasul, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sudah sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Sudah khatam, sama dengan khatam Al-Quran. Nah ini mau tidur kita juga diperintahkan oleh Rasul untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian yang keempat, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian baru berdoa, doa mau tidur. Ini hadisnya sahih. Jadi nasihat Rasul kepada Aisyah sebelum tidur hendaknya melakukan 4 hal ini. Ya.
Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berzikir itu sepanjang waktu sebenarnya. Hikmah zikir itu pertama adalah untuk menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang suka berzikir itu hatinya tenang. Orang yang selalu ingat pada Allah, hatinya akan tenang. Kenapa kita sering hati kita gundah? Kenapa sering hati kita susah? Mungkin ingat kita pada Allah kurang banyak. Kurang banyak. Karena itu perbanyaklah kita ingat pada Allah agar hati kita tenang. Kemudian orang yang berzikir itu adalah orang yang selalu melakukan amalan yang menjadi teladan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang seseorang yang patut dicontoh dalam hidupnya, khususnya masalah ingat kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Jadi Rasulullah itu zikirnya banyak. Padahal Rasulullah itu sudah maksum, segalanya sudah mendapat fasilitas khusus dari Allah. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan istighfar dan sebagainya. Kemudian Az-Zumar ayat 22, fawailul qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kecelakaan besar, kata Allah dalam ayat ini, orang yang hatinya membatu tidak mau berzikir kepada Allah. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah tidak mau ingat pada Allah, itu berarti hatinya sudah seperti batu. Sehingga qulub hatinya itu tertutup, karena jadi batu tertutup. Sehingga tidak pernah ingat pada Allah. Nah, itu adalah zikir. Nah, gambari wong zikir. Manusia kalau jika ingin diingat oleh Allah, ya, maka harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gambar lingkarannya begitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua. Bersyukurlah kalian, niscaya aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Nah, kita ini disuruh untuk bersyukur. Setiap ada orang yang ceramah di mimbar, mesti ayo kita bersyukur, ayo kita bersyukur. Tapi kadang-kadang kita juga lengah. Ya, karena itu kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan itu. Karena apa? Karena ada ancaman dari Allah orang yang tidak mau bersyukur. Dalam ayat ini disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini diawali dengan kalimat wa ita'adzana rabbukum. Ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, mengumumkan loh, apa diumumkan ya. Diberikan pengumuman kita oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku yang ada padamu. Tetapi jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Artinya akan berhadapan dengan azab Allah. Orang yang tidak mau bersyukur itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah saya mengatakan, kita ini hanya diperintah bersyukur saja. Tidak usah mengganti. Kalau kita mau mengganti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak mampu. Menghitung aja tidak mampu, apalagi mengganti. Ya. Karena itu kita diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Dan Allah akan membalas orang yang bersyukur. Ya. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat besar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, tidak akan mampu. Cobalah kita diberi nikmat mata saja. Apalagi kalau mata sampai tua seperti saya ini, alhamdulillah tidak pakai kacamata. Wah, saya bersyukur sekali. Kadang masih kecil sudah tidak pakai kacamata. Apalagi kalau sudah sakit. Apalagi sampai mata kita buta, Masya Allah. Nah, ini satu mata saja. Itu berapa nilainya? Kalau kita sakit mata, kita ke dokter, berapa yang harus kita keluarkan? Nah, itulah nilai-nilai yang kadang-kadang kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Maka kita hanya diperintah untuk bersyukur saja. Tidak diperintah untuk mengganti. Syukurilah gitu. Nah, ini. Waskuruli wala takfurun. Ya. Jangan sekali-kali kita kufur nikmat. Artinya begitu, bersyukurlah kepadaku, jangan sekali-kali kufur nikmat. Waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu sekalian hanya kepadanya menyembah. Waskuru nikmatullah in kuntum iyyahu ta'budun, sama ya, artinya beda kalimatnya aja. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hendaknya hanya kepada Allah lah kamu menyembah dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang bersyukur. Artinya kita diperintah untuk bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam surat Luqman ayat 12. Sebenarnya orang yang bersyukur pada Allah, nikmat yang diberikan Allah kita syukuri. Itu sebenarnya mensyukuri dirinya sendiri. Kata Allah begitu. Jadi tidak mensyukuri Allah sebenarnya. Mensyukuri dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang kufur, maka dijelaskan ayat berikutnya. Barang siapa yang kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya Allah tidak butuh. Kamu syukur ya enggak butuh, tidak syukur ya tidak butuh. Pokoknya terserah kamu. Tapi ingat, nek kamu syukur ya akan ditambah, kalau tidak bersyukur ya akan diadab, itu aja. Jadi kamu syukur, tidak syukur, Allah enggak butuh itu. Tidak akan berkurang kekayaan Allah. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, kemudian kita tidak syukuri, Allah tidak akan berkurang kekayaannya. Dan tidak butuh. Nah, maka itu diperingatkan, kalau kita bersyukur akan ditambah, tapi kalau kita kufur akan disiksa. Gitu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita ini bersyukur, Allah ridho bagi kita. Ma yaf'allahu bi'adabikum in syakatum wa amantum wa kanallahu syakirun alimah. Allah tidak akan mengazab orang yang mau bersyukur dan mau beriman kepada Allah. Ini penjabaran dari la in syakatum la yidanakum tadi. Nah, ini masalah syukur. Jadi mari kita sebagai umat Islam pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah agar kita mendapatkan tambahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia kalau ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, maka harus bersyukur kepadanya. Ini, jadi yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan yang ketiga. Bertakwalah kalian, niscaya aku akan mengadakan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kita diperintah oleh Allah bertakwa, tetapi juga akan meraih janjinya. Janjinya apa? Kita akan diberi jalan keluar. Segala kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita akan mudah menjalankan atau menghadapi kesulitan itu. Jadi siapa yang ingin diberi jalan keluar dalam masalah-masalah yang terbelenggu hidupnya, yang membelenggu hidupnya, diberi jalan keluar dalam usaha untuk memajukan diri, keluarga dan masyarakatnya, maka tidak ada jalan lain, kita harus banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, modal kita harus takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang bagaimana yang bisa begitu? Yaitu takwa yang sebenarnya. Bukan hanya pepesan di lisan saja. Hanya bertakwa kepada Allah, tapi realisasi dari takwa itu tidak pernah. Definisi yang paling sederhana takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu saja. Jadi kalau kita selalu menjalankan perintahnya, kemudian berusaha menjauhi larangannya, itu sudah dikategorikan orang menjadi takwa kepada Allah. Itu definisi yang paling sederhana. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa yang sebenarnya, banyak-banyaklah kita ingat dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita melanggar larangan itu kita jalankan, dan perintahnya tidak pernah kita jalankan. Nah, ini hadis yang sudah pernah juga kami sampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini adalah hadis yang diberikan oleh Rasulullah sebagai nasihat kepada Abu Dzar pada saat beliau diutus untuk menjadi gubernur Yaman. Abu Dzar, supaya kamu dalam memegang amanat ini, pertama yang harus kamu pegang teguh adalah takwa di mana saja. Takwa kamu di mana saja. Jangan di rumah saja. Di kantor juga banyak setan. Maka kalau tidak takwa, maka kamu tidak akan bisa menghadapi setan itu. Jadi ini nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar pada saat Abu Dzar dijadikan gubernur Yaman. Walaqad fasyana alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah sudah mewasiatkan kepada para ahli kitab, kaum-kaum yang ahli kitab, yaitu selain orang Islam ya. Dan kepada kita, wa iyyakum, kepada kita. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Apabila kamu kufur, kafir, tidak bertakwa, maka sesungguhnya bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah sangat kaya. Wa taqullah dan seterusnya. Nah, ini gambarannya begini. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, maka kita akan diberikan jalan keluar ya, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, waktunya sudah mepet. Tinggal 2 ya. Marilah kita lanjutkan yang keempat. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang ada orang yang sudah merasa cukup sehingga tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal doa itu sebenarnya juga ibadah. Sholat itu juga doa. As-sholatu ad-doa. Jadi sholat itu sebenarnya juga doa. Kenapa? Karena bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu adalah doa semua. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya, itu doa. Kita minta dijauhkan kesalahan, kita minta dibersihkan dari dosa dan seterusnya. Sampai assalamualaikum warahmatullahi itu juga doa semuanya. Jadi setelah kita selesai sholat, kita diperintah oleh Rasul dalam sholat ini untuk mendoakan di sekeliling kita dari sisi belah kanan dan dari sisi belah kiri.
Jadi doa. Kemudian di luar sholat kita juga harus tetap berdoa. Mau masuk masjid kita berdoa. Nah, situ sudah dipasang di depan itu. Keluar masjid kita juga berdoa. Masuk rumah kita berdoa. Nah, jadi masuk rumah juga ada adabnya. Nah, pertama bacalah basmalah. Ya. Kemudian berdoa. Kemudian langkahkan kaki kanan dulu masuk. Kemudian ucapkan salam. Apakah ada orangnya atau tidak ada orangnya rumah itu? Kalau kita masuk rumah itu hendaknya bismillah dan salam itu penting. Kenapa? Kalau salam kita ucapkan masuk rumah itu akan menjadi berkah. Nah, ini. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Surat Yufir ya. Kenapa? Karena kita ini butuh kepada Allah. Ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu semua itu butuh kepada Allah. Fuqara itu kata fakir, butuh. Kamu itu miskin, butuh Allah. Maka berdoalah kepada Allah karena Allah Maha Kaya dan Maha Puji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Puji budak batut dain. Jadi apabila hamba ini tanya, aku ini di mana? Dekat. Bahkan ada hadis mengatakan lebih dekat daripada urat nadi. Nah, jadi Allah itu keberadaan dengan kita itu lebih dekat daripada urat nadi. Maka kapanpun kita berdoa maka akan dikabulkan. Ud'u rabbakum tadru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hal yang melampaui batas. Dongo kuanter. Kenapa? Allah itu tidak tuli, dengan suara lirik sudah dengar. Bahkan dengan gerakan hatinya sudah bisa dibaca oleh Allah. Wad'u khaufan wa tama'an. Jadi berdoalah kepadanya khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan sebagainya. Ya. Nah, ini. Nah. Yang terakhir, Allah tidak akan menghadap manusia selama manusia memohon ampun atau istighfar kepadanya. Ya. Dasarnya firman Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita kalau kita banyak istighfar kepada Allah, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Kita harus sadar. Rasulullah mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Wis gak usah aku metenteng aku gak tahu salah, jangan. Pasti pernah berbuat dosa. Kadang-kadang ya saya juga laki-laki. Jalan-jalan ono itu buah-buahin masyaallah. Sampai melirik terus ya. Demikian mungkin sebaliknya juga begitu sama. Nah, ini maksiat mata. Nah, belum maksiat yang lain. Nah, ini dari sekecil apapun kita pernah berdosa. Karena itu sebaik-baik orang yang pernah berdosa segera bertobat pada Allah dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Beristighfarlah kepada Allah karena Allah Maha Penyayang. Wa astaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qarib. Ya, jadi Allah itu dekat, maka istighfarlah kepadanya dan bertobatlah. Nah, sama ya. Nah, ini juga sama yang atas ya. Nah, ini istighfar. Kenapa kita harus istighfar?
Rasulullah itu yang maksum, sudah dijamin semua dosanya diampuni, tapi beliau masih istighfar. Satu hari satu malam paling tidak 70 kali. Ada hadis lain, satu hari satu malam 100 kali. Itu Rasulullah yang maksum. Apalagi kita yang tidak maksum, yang tidak terjaga dari dosa, maka kita harus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ini, apabila ingin Allah mengingat kita, kita harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, apabila ingin Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, kita harus bersyukur dan kita tingkatkan kesyukuran kita. Apabila kita ingin diberi oleh Allah jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, maka harus bertakwa dan tingkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, jangan hanya takwa yang palsu. Apabila kita ingin semua hajat kita, permohonan kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita harus berdoa di segala waktu dan di segala kondisi. Dalam kondisi apapun, kaya ya tetap berdoa, melarat ya tetap berdoa. Terutama di tempat atau di waktu yang mustajabah. Nah, waktu yang mustajabah itu kalau kita sholat malam pada 1/3 malam akhir, itu yang paling mustajabah. Kemudian yang terakhir, apabila kita ingin dosa kita diampuni Allah dan tidak mendapatkan azab, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ini dulu, insya Allah besok akan kita sambung yang lain. Inilah kontrak kita kepada Allah untuk meraih janji-janji yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Jadi janji Allah tidak akan bisa dipenuhi kepada kita kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Ya, 5 tadi mudah-mudahan kita termasuk yang selalu menjalankan 5 itu, sehingga kita akan mendapatkan janji-janji Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah sehingga kita akan selalu menjalankan semua apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu membalas kita itu lebih baik daripada apa yang kita persembahkan. Tidak sepadan, tapi lebih baik lagi. Karena itu mudah-mudahan itu kita raih dengan segala keikhlasan yang kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.